Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Prodi Ekonomi Islam. Di video kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Ushul Fiqih, yaitu Awarid Al-Ahliyah, dengan dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam, MSI, MHUM, AWP. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, saya pribadi atas nama Andi Fira Yulianti dengan NIM 9011121052 dan rekan kelompok saya Muhammad Rayyan Abiyu dengan NIM 9011121048. Simak video presentasi dari kami. Baiklah, jadi di dalam subjek hukum dijelaskan bahwa di antara subjek hukum adalah kecakapan untuk memikul hukum, yaitu kemampuan dikenai hukum atau yang biasa disebut dengan ahliyah al-wujub, dan kemampuan untuk berbuat hukum atau yang biasa disebut dengan ahliyah al-ada. Nah, kecakapan ini berlaku untuk manusia. Keberadaan ahliyah al-wujub itu bertahap sesuai dengan tahapan suatu proses manusia, yaitu dimulai dari janin dalam perut ibunya, kemudian lahir dan tumbuh menjadi dewasa, lalu berakhir dengan kematian. Sedangkan untuk berbuat hukum atau ahliyah al-ada adalah sikap kecakapan bertindak hukum seseorang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik bersifat negatif maupun positif, akal yang merupakan dasar taklif. Nah, sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapannya dalam mengerjakan hukum disebut juga awarid al-ahliyah atau faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan hukum. Dan inilah yang akan kami presentasikan atau bahas dalam video kali ini. Kemudian kita masuk kepada pengertian awarid al-ahliyah. Jadi manusia sebagai subjek hukum tidak selamanya dalam keadaan seperti sedia kala. Terkadang kondisinya normal sehingga beban-beban hukum mudah untuk dilakukan. Begitu pula sebaliknya, terkadang dia dalam keadaan tidak normal baik secara biologis ataupun psikis yang menyebabkan dirinya tidak mampu menjalankan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepadanya. Karenanya para ahli usul merumuskan penghalang atau penggugur seseorang dipandang tidak lagi cakap hukum secara sempurna. Nah, sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapannya untuk berbuat itu disebut awarid al-ahliyah atau halangan taklif. Halangan ini mungkin hanya akan mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali. Awarid adalah hal-hal yang mempengaruhi kecakapan berbuat hukum. Kecakapan berbuat hukum tidak berlaku untuk semua manusia karena dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu balik dan berakal, yang dimana seseorang sudah mencapai umur dewasa yang menurut biasanya diiringi dengan kemampuan akal, maka ia dinyatakan cakap untuk melaksanakan hukum atau mukallaf. Nah, kemudian kita masuk kepada macam-macam awarid al-ahliyah, di mana penghalang kecakapan hukum terhadap subjek hukum dibagi menjadi 2, yaitu awarid samawiyah dan awarid muktasabah. Awarid samawiyah adalah penghalang kecakapan seseorang tanpa ada kemampuan untuk mengusahakannya atau menolak. Sedangkan awarid muktasabah yaitu halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang, baik karena akibat perbuatannya ataupun karena adanya kehendak dalam dirinya yang membuatnya terhalang. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rayyan Abiyu. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan terkait dengan macam-macam aswarid al-ahliyah. Yang pertama itu yaitu al-warid samawiyah atau disebut dengan halangan dari langit, yaitu halangan seseorang yang bertindak hukum yang datang bukan dari manusia dan bukan pula dari kemauannya. Al-warid al-samawiyah merupakan halangan yang datangnya daripada Allah atau ketentuan syarak dan bukan disebabkan perbuatan manusia. Al-warid samawiyah terdiri dari beberapa macam dan hukum yang berlaku padanya berbeda menurut bentuknya, yaitu yang pertama, A. Gila. Orang gila tidak dapat melakukan niat atau niatnya tidak dipandang. Suatu ibadah tidak sah atau tidak sempurna tanpa niat. Jadi, gila bertentangan dengan syarat yang wajib dipenuhi untuk sesuatu amal perbuatan dalam agama Islam. Selama seseorang itu gila,
maka pekerjaannya dipandang tidak memenuhi syarat. Yang kedua itu B. Setengah gila. Orang setengah gila status hukumnya sama dengan anak sudah mumayyiz. Orang maktu itu orang yang kurang sekali pemahamannya, tidak teratur perkataan, rusak daya ingatnya. Hanya saja dia tidak merusak dan tidak marah-marah sebagai yang dilakukan oleh orang yang gila. Dengan kata lain, yang dikatakan setengah gila ialah orang yang kadang-kadang normal pikirannya serupa dengan orang yang berakal dan kadang-kadang tidak normal. Yang ketiga C. Lupa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan dari umatku akibat keliruannya, lupa dan keterpaksaan. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis tersebut ialah bahwa umat Islam tidak dipersalahkan karena kekhilaafannya dan kelupaannya. Syarat-syarat yang menimbulkan adanya hukum karena lupa ada dua, yaitu yang pertama, jika lupa akan satu pekerjaan yang padanya keadaan-keadaan yang mengingatkan seperti lupa makan dalam sholat, padahal sholat itu sudah cukup mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh makan atau berkata-kata dalam sholat, timbul adanya hukum, yakni merusakkan sholat. Yang kedua, jika dilakukan sesuatu kelupaan pada pekerjaan yang tidak membangunkan ingatan, seperti orang puasa, karena pekerjaan puasa itu tidak cukup membangunkan ingatan orang yang berpuasa, serta tabiatnya pun ingin akan makanan itu, maka kelupaan makan dalam berpuasa tidak membatalkan. Kemudian macam awarid al-ahliyah yang kedua yaitu awarid muktasabah atau halangan yang dibuat sendiri, yaitu halangan yang menimpa seseorang yang menghadapi beban hukum yang timbulnya tersebab oleh perbuatan manusia. Yang termasuk ke dalam halangan bentuk ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mabuk, yaitu hilangnya akal karena khamar atau yang menyerupainya hingga kacau omongannya dan mengigau. Mabuk dari segi cara-cara penyebabnya terjadi menjadi dua, yaitu mabuk yang disebabkan oleh usaha yang pelakunya dinyatakan tidak berdosa, seperti mabuk yang disebabkan oleh khamar dalam keadaan terpaksa, mabuk karena makan atau minum obat yang tidak tahu pengaruhnya. Kemudian mabuk yang disebabkan oleh usaha yang terlarang, seperti sengaja meminum minuman keras yang ia tahu minuman itu memabukkan dan tahu pula bahwa perbuatan itu dilarang. Selanjutnya safi atau bodoh atau boros, yaitu kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sehat. Apabila sifat safi mengiringi kedewasaannya, ia dihalangi bertindak atas hartanya. Dalam hal ini para ulama bersepakat dasarnya adalah firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 5 yang artinya, janganlah kamu berikan harta kepada orang safi yang Allah telah menjadikanmu sebagai pemeliharaannya. C. Safar atau berpergian. Safar adalah kegiatan yang dilakukan untuk berpergian ke suatu tempat. Apabila mengendarai unta atau berjalan kaki akan memakan waktu 3 hari atau lebih. Artinya, sebuah perjalanan jauh yang dalam bahasa fikih disebut masafa al-qasr, bukan asal keluar dari rumah atau perjalanan yang dekat. D. Kata atau disebut dengan tersalah tidak sengaja adalah perkataan atau perbuatan yang ditimbul dari seseorang karena ketidaksengajaan atau tidak cermat ketika melakukannya. Sebagai contoh, apabila seseorang berkumur-kumur dengan sengaja di dalam bulan Ramadan dan tanpa sengaja air masuk ke dalam tenggorokannya, atau menebak burung tetapi tertembak manusia, maka orang itu dihukum salah karena kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya diringankan. E. Pemaksaan. Pemaksaan yaitu menghendaki seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya atau menyuruh orang lain berbuat sesuatu yang tidak disenangi, baik perkataan maupun perbuatan, sehingga
andai kata ia dibiarkan niscaya tidaklah dilakukan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi